Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Piala Presiden makan korban, Kapten Persib patah tulang rusuk. Selain tumbang di tangan Port FC pada pertandingan pembuka grup B yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada Minggu 6 Juli 2025, skuad Maung Bandung juga harus kehilangan salah satu pemain seniornya akibat cedera serius. Dokter tim Persib, Wira Prasetya, memberikan update yang cukup mengejutkan terkait kondisi fisik Ahmad Juprianto. Bek tengah berpengalaman tersebut mengalami patah tulang rusuk setelah berbenturan keras dengan pemain Port FC, Brian Vargas di menit ke-6 laga. Setelah menerima perawatan awal di sisi lapangan, Jupe tak mampu melanjutkan pertandingan. Ia harus ditandu keluar dari lapangan dan posisinya segera digantikan oleh Febri Haryadi. Aura positif Dewa United jelang lawan Persib. Pertemuan antara kedua tim diprediksi akan berlangsung cukup sengit, mengingat keduanya tentu ingin mengamankan 3 poin penting di laga pertama. Dewa United menunjukkan keseriusannya dalam menyambut turnamen ini, salah satunya dengan langsung melibatkan 2 pemain anyar mereka dalam sesi latihan tim. 2 rekrutan terbaru Edo Febriansyah dan Wahyu Prasetyo telah mengikuti latihan perdana bersama Banten Warrior. Keduanya langsung mendapatkan porsi latihan fisik, baik di lapangan maupun di ruang kebugaran, guna mempercepat proses adaptasi. Bojan ungkap alasan Persib kalah dari Port FC. Bojan mengaku sejak awal tidak senang dengan gelaran Piala Presiden 2025 ini. Menurutnya, turnamen pramusim ini dihelat di waktu yang tidak tepat. Tak ayal, persiapan Persib pun kurang maksimal karena hanya punya waktu persiapan selama sepekan. Bojan merasa timnya pun kesulitan. Alasannya adalah kami baru berlatih 1 pekan, ujar Bojan usai pertandingan dikutip pada Minggu 6 Juli. Bojan lantas mengingatkan gelaran Piala Presiden 2024 lalu. Saat itu beberapa pemainnya mengalami cedera yang sangat buruk karena dalam kondisi yang tidak fit. Sekarang kami ada 2 pemain yang mengalami cedera. Kita akan lihat seberapa parah, tutur Bojan Hoda. Gustavo belum datang, Persija sebut situasi sulit. Pemain Persija Jakarta Gustavo Almeida belum juga bergabung bersama tim untuk tampil di Liga 1 2025-2026. Gustavo Almeida absen bukan tanpa alasan. Penyerang asal Brasil itu tengah menghadapi situasi sulit karena faktor keluarga. Direktur Utama Persija Muhammad Prapanca mengatakan bahwa Gustavo Almeida sudah berkomunikasi langsung dengan manajemen dan tim pelatih. Prapanca mengatakan ibu dari Gustavo Almeida sedang sakit di Brazil. Mantan penyerang Arema FC itu meminta waktu untuk kembali ke Jakarta. Ibunya Gustavo itu sudah tua dan sedang sakit-sakitan. Dia minta waktunya diundur untuk bergabung sampai tanggal 15 Juli karena harus menemani ibunya lebih dahulu, kata Muhammad Prapanca. Tolak tawaran Arab, ini alasan Jordi pilih Persija. Jordi Amat menjelaskan bahwa semua proses berjalan dengan baik terkait kepindahannya ke Persija. Dia sudah memikirkan masalah ini cukup panjang dan komunikasi berjalan baik. Apalagi Persija adalah salah satu tim besar di Indonesia. Pemain berusia 33 tahun ini melanjutkan, dari Persija ada Bambang Pamungkas yang memimpin pembicaraan ini. Menurutnya ini jadi kesempatan besar dan dia sangat terbuka untuk peluang membela Macan Kemayoran. Semua proses akhirnya bisa berjalan dan dia mendapatkan kontrak selama 2 tahun. Ya, ada beberapa klub yang menghubungi saya. Ada juga beberapa rumor yang berasal dari Spanyol. Ada tawaran dari beberapa klub Arab Saudi. Lanjut Jordi Amat. Jordi menegaskan bahwa dari awal dia memang sudah merencanakan untuk berkarir di Indonesia. Ini sesuai janjinya yang ingin merasakan sepak bola tanah air. Kesempatan akhirnya datang setelah Persija memberikan tawaran yang menarik. Dewa United umumkan Stefano Lillipali dari Borneo FC. Dewa United Banten resmi mendapatkan tambahan tenaga di lini depan dengan meminjamkan Stefano Lillipali dari Borneo FC Samarinda.
Dalam pernyataan resminya, Lily Pali mengungkapkan antusiasmenya bisa bergabung dengan tim berjuluk Banten Warrior tersebut. Saya sangat senang bisa bergabung. Klub ini memiliki manajemen yang profesional dan fasilitas yang sangat mendukung perkembangan pemain, kata Lily Pali dikutip dari keterangan resmi klub. Pemain berusia 35 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 5 di tim barunya. Ia menilai suasana tim dan kualitas skuad Dewa United menjadi faktor penting yang mendorongnya untuk bergabung. Lebih lanjut, pemain yang juga pernah membela tim nasional Indonesia tersebut menyatakan bahwa dirinya datang dengan tekad untuk membantu tim meraih gelar juara. Diremehkan, Arema FC siap pertahankan gelar Piala Presiden. Arema FC mengusung target tinggi di ajang Piala Presiden 2025. Singoedan bertekad mempertahankan gelar juara sekaligus menambah koleksi trofi turnamen pramusim itu menjadi 5. Dalam turnamen yang diikuti 6 tim ini, Arema FC berada di grup A. Johan Ahmad Al-Farizi dan kawan-kawan satu grup bersama Indonesia All-Star dan tim asal Inggris Oxford United. Asisten pelatih Arema FC Andre Caldas memastikan persiapan timnya berjalan dengan baik. Dia juga merasa puas dengan performa para pemain dalam 12 hari terakhir sejak ia tiba di Malang. Pelatih berusia 37 tahun itu tidak melupakan kompetisi resmi yang akan bergulir Agustus mendatang. Karena itu, selain menargetkan juara, turnamen Piala Presiden bisa jadi ajang untuk melihat kemampuan para pemain Arema. Fokus diri sendiri, Persebaya TC ke Australia. Persebaya Surabaya mengawali persiapan jelang Liga 1 dengan langkah ambisius. Skuad bajul ijo bertolak ke Perth, Australia untuk menjalani mini training camp sekaligus pertandingan uji coba internasional pada Sabtu 6 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari kelanjutan kerjasama strategis antara Persebaya dan Football West, Federasi Sepak Bola Negara Bagian Western Australia. Selama di Perth, tim asuhan pelatih Eduardo Perez akan menjalani latihan intensif 2 kali sehari. Seluruh sesi latihan akan dilakukan di Samker Football Center, salah satu fasilitas pelatihan sepak bola paling modern di Australia. Agenda puncak dari tur ini adalah pertandingan uji coba melawan tim Western Australia Football Team yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 9 Juli mendatang. Laga ini akan digelar secara terbuka dan diprediksi akan menyedot animo besar dari warga negara Indonesia yang tinggal di Australia, serta para bonek yang datang langsung dari tanah air. Port FC puas bisa kalahkan Persib. Persib gagal meraih kemenangan pada laga perdana grup B Piala Presiden kontra Port FC dengan skor 0-2 di Sijalak Harupat. Kemenangan 2-0 atas Persib Bandung tersebut membawa senyum puas di wajah pelatih Port FC Alexander Gama. Dalam laga yang berlangsung sengit, klub asal Thailand itu tampil dominan dan menunjukkan permainan yang rapi serta efektif. 2 gol Port FC tercipta lewat sontekan Bordin Pala di menit ke-49 dan Taserak Poimai di menit ke-86 lewat titik putih. Kami bangga dengan penampilan hari ini. Skor 2-0 adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, ujar Alexander Gama selepas pertandingan. Nasib Marcelino Ferdinand di Oxford ditentukan usai Piala Presiden. Pelatih Oxford United Gary Rowett angkat bicara soal masa depan Marcelino Ferdinand di tim utama. Menurutnya, keputusan terkait posisi pemain muda timnas Indonesia itu akan ditentukan setelah rangkaian pertandingan pramusim yang sedang dijalani klub kasta kedua Liga Inggris tersebut. Oxford United saat ini tengah mengikuti Piala Presiden 2025 yang menjadi ajang pemanasan jelang bergulirnya musim baru Divisi Championship Liga Inggris. Pada laga terakhir fase grup A yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 6 Juli, Oxford sukses meraih kemenangan telak 6-3 atas Liga Indonesia All-Star. Arema FC rilis jersey musim 2025-2026. Arema FC merilis jersey baru untuk mengarungi kompetisi BRI Liga 1 musim depan. Jersey baru Arema FC ini dirilis 1 hari menjelang laga perdana mereka di Piala Presiden. Dalam postingan itu terlihat jersey baru Arema untuk pertandingan kandang dan juga tandang. Ada 2 jersey yang tampak dalam foto. Jersey warna biru dengan kombinasi kuning di bagian punggung dan leher,
dan jersey warna putih kombinasi biru di bagian leher dan punggung. Tak ketinggalan juga dipamerkan pula jersey penjaga gawang yang berwarna merah. Dan penjaga gawang juga memiliki warna lain yaitu berwarna kuning. Wah, gimana guys menurut kalian jersey baru Arema ini 1-10 nilainya berapa? Akhir era BRI Liga 1 ganti Super League pakai 11 pemain asing. Rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT Liga Indonesia Baru 2025 menghasilkan beberapa perubahan, di antaranya sebagai berikut. 1. PT LIB menjadi I-League, Liga 1 menjadi BRI Super League, dan Liga 2 berubah menjadi Pegadaian Championship. 2. Glenn Sugita gantikan Terry Cahyono sebagai komisaris PT LIB. 3. Regulasi pemain asing berubah menjadi 11 pemain asing dengan hanya 8 yang bisa masuk line up. 4. Wajib mendatarkan 5 pemain U23 dengan salah satu harus bermain selama 45 menit. 5. Laga pembuka BRI Super League adalah Perseba Surabaya versus PSM Yogyakarta 8 Agustus 2025. 6. Liga 2 memiliki entitas sendiri. 52% saham dimiliki PT LIB dan 48% klub Liga 2. Wah, gimana menurut kalian guys? Liga 1 ganti nama lagi menjadi Super League seperti di tahun 2010-an ya.